Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah proyek akhir kami pada mata kuliah praktikum struktur data yang berjudul Rancangan ADT untuk PT Mobil Honda. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Nindi Sulastri, yang kedua ada Putri Terana Sri Narulta Herliani, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Sarah Fauzia Huda. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu diawali dari pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada saat ini, teknologi informasi teknologi sudah semakin cepat dan berkembang. Pemanfaatannya dapat dirasakan dalam bidang usaha. Teknologi ini sangat membantu para pengusaha untuk menjalankan usahanya dengan lebih mudah dan efisien. Dengan pemanfaatan komputerisasi pada berbagai sektor usaha, ini dapat memperlancar kegiatan pengolahan data penjualan pada perusahaan tersebut. Banyak perusahaan mobil yang sistem datanya masih belum teratur. Kebanyakan dari mereka tidak memperhatikan bagaimana datanya tertata, namun mereka lebih memprioritaskan hasil penjualan yang laku. Padahal, data yang tertata akan mempermudah segala urusan perusahaan mobil tersebut. Misalnya, ada seseorang yang berminat untuk membeli mobil. Dia ingin membeli mobil dengan tipe A. Namun, dengan adanya pencarian, data kita akan lebih mudah untuk mengetahui apakah tipe A tersebut masih memiliki ketersediaan atau tidak. Yang kedua yaitu ada tujuan. Setelah mengetahui masih banyak perusahaan mobil dengan sistem data yang tidak tertata, maka melalui penggunaan teknologi ini dapat menjadi solusi bagi perusahaan mobil tersebut. Pemanfaatannya berupa bentuk proses pemasaran yang lebih mudah dan efisien pada PT Mobil Honda, baik dalam aspek pencarian tipe, penjualan mobil, atau dalam kedatangan stok baru. Dilanjutkan dengan landasan teori. Yang pertama, mengenai dealer. Dealer atau tokoh penting di pasar. Mereka membuat pasar di sekuritas, menjamin sekuritas, dan memberikan layanan investasi kepada investor. Itu berarti dealer adalah pembuat pasar yang memberikan penawaran dan permintaan ketika mencari harga sekuritas di pasar over the counter. Dealer diatur oleh Securities and Exchange Commission atau SEC sebagai bagian dari regulasi. Semua dealer dan broker harus mendaftar ke SEC dan harus menjadi anggota Financial Industry Regulatory Authority atau FINRA. Siapapun yang terlibat dalam aktivitas berikut biasanya perlu mendaftar sebagai dealer. Yang pertama itu ada seseorang yang menyatakan dirinya bersedia untuk membeli dan menjual sekuritas tertentu secara terus-menerus, yaitu membuat pasar dalam sekuritas itu. Yang kedua, seseorang yang menjalankan buku perjanjian pembelian kembali yang cocok. Yang ketiga, seseorang yang menerbitkan atau menghasilkan sekuritas yang dia juga beli dan jual. Yang keempat yaitu berdasarkan pedoman SEC, dealer diharuskan untuk melakukan tugas tertentu ketika mereka berurusan dengan klien. Dealer tidak diizinkan untuk memulai bisnis sampai SEC telah memberikan pendaftaran. Dalam praktiknya, kebanyakan dealer juga bertindak sebagai broker yang dikenal sebagai broker dealer. Perusahaan yang beroperasi sebagai perantara pedagang melakukan kedua layanan tergantung pada kondisi pasar dan pada ukuran, jenis, dan keamanan yang terlibat dalam transaksi tertentu. Dealer juga dapat merujuk ke bisnis atau orang yang memperdagangkan atau melaksanakan pembelian atau penjualan produk atau layanan tertentu. Misalnya, penjualan mobil disebut pedagang mobil, sedangkan pedagang barang antik disebut pedagang barang antik. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu poin kedua mengenai abstract data type. Dalam proyek akhir kami ini menggunakan implementasi dengan array. Di mana abstract data type itu mendeskripsikan hubungan data dengan operasinya. Fokus dalam edit tentang apa yang dinyatakan oleh data, bukan tentang bagaimana datanya dibangun. Lalu komponen pembentuk edit diantaranya ada data, meliputi atribut dan tipe data. Lalu operasi meliputi perilaku apa saja yang dapat dilakukan oleh data. Lalu interface meliputi cara akses yang dilakukan pengguna untuk mengolah data. Lalu ada pun langkah penyusunan edit. Yang pertama, definisi masalah. Karena tadi banyaknya data yang tidak terdata, maka hadirlah struktur data. Lalu identifikasi atribut atau ciri dan tipe data, di mana ciri atau atribut di sini dalam kasus kami ini adalah harga,
merek atau jenis dan warna. Lalu tipe datanya karakter dan integer. Spesifikasi operasinya meliputi menambah, mengurangi, mencari dan mengupdate. Lalu spesifikasi interaksi data, di mana ketika kita membuat naskah Java, maka kita dapat merun naskah tersebut dalam command prompt dengan compile file. Lalu pemilihan implementasi dalam studi dalam proyek kami ini menggunakan array tadi ya, di mana array ini merupakan tipe data bentukan yang dapat menyimpan sekumpul data dalam satu nama variabel itu. Jadi secara umum array hanya dapat menyimpan nilai dengan tipe data yang sama. Lalu pemesanan data dengan tipe data array umumnya dilakukan dengan menuliskan seperti pada layar gitu. Selain pemesanan dan penyimpanan data tadi, dapat dilakukan pula operasi lainnya seperti menambah data, menghapus data, merubah data, atau mengupdate, mengumpulkan dan mencari data. Dan untuk bahasan selanjutnya yaitu metode. Poin pertama, rincian proses. Untuk mencari informasi kita menggunakan metode kualitatif. Jadi penelitiannya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Untuk hasil rancangan, pengolahan data sangat penting perannya dalam menghasilkan suatu informasi, sebab dengan adanya pengolahan data maka informasi yang tersaji secara tepat, akurat, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, baik informasi yang sifatnya tetap maupun informasi yang sifatnya progresif atau berubah secara berkala. Lalu berikut ini kita dapat melihat gambar siklus informasi menurut Yogianto HM dalam buku Analisis dan Desain Sistem Informasi. Dimulai dari input data, lalu dia masuk ke proses model, lalu dikeluarkan menjadi informasi dan diterima oleh kita, lalu kita membuat keputusan dan menghasilkan hasil, lalu data ditangkap kembali dan diinput kembali, yang dimana ini dinamakan siklus informasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Mobil dengan merek Honda pada PT Mobil Honda memiliki berbagai macam tipe, yaitu ada Honda Brio, Honda Jazz, Honda City, Honda Civic, dan Honda Accord. Untuk kisaran harganya dimulai dari 160 juta hingga 787 juta. Perusahaan ini sering menyediakan mobil terbaru, bahkan sering mengadakan diskon pada event-event tertentu. Untuk proses kedatangan stok barang baru, PT ini dibantu dengan sebuah program untuk mempermudah prosesnya. Tidak hanya itu, proses penjualan, proses updatean harga baik nurun baik naik, bahkan sampai mencari tipe sebuah mobil, perusahaan ini menggunakan sebuah program. Untuk proses kedatangan mobil baru, pada sebuah program disebut proses insert. Data pada array dapat ditambahkan baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Selanjutnya, jika ada yang membeli mobil, dalam kata lain proses pembelian mobil, proses ini pada sebuah program disebut delete, di mana mobil tersebut telah berhasil keluar dari perusahaan tersebut karena telah dibeli. Menghapus data pada array dapat dilakukan berdasarkan indeks ataupun langsung tertuju pada data yang akan kita hapus. Selanjutnya, jika ada konsumen yang menanyakan sebuah tipe mobil atas ketersediaannya, maka dapat menggunakan operasi pencarian. Untuk mencari data pada array, kita lakukan dengan menggunakan indeks dari data tersebut. Pada program ini juga memanfaatkan operasi update, di mana ketika ada event diskon, maka harga akan turun, dan ketika kenaikan harga yang disebabkan adanya mobil keluaran terbaru. Kemudian ada kendala dan solusi. Kendala yang dialami oleh kelompok kami, yang pertama, dalam pengimplementasian kode Java yang masih terjadi error. Dengan solusinya, diteliti kembali apakah ada kesalahan dalam pengetikan atau kurang beberapa huruf maupun tanda-tandanya. Kemudian, adanya perbedaan pendapat dalam berdiskusi. Solusinya itu melakukan pendiskusian ulang agar mendapatkan hasil yang disetujui oleh anggota kelompok. Kemudian ada kesimpulan.
Teknologi sangat membantu para pengusaha untuk menjalankan usahanya agar lebih mudah dan efisien. Dengan memanfaatkan komputerisasi pada berbagai sektor usaha, dapat memperlancar kegiatan pengolahan data penjualan pada perusahaan tersebut. Contohnya dealer adalah tokoh penting di pasar. Mereka membuat pasar di sekuritas, menjamin sekuritas, dan memberikan layanan investasi kepada investor. Itu berarti dealer pembuat pasar yang memberikan penawaran permintaan yang Anda lihat ketika Anda mencari harga sekuritas di pasar over the counter. Mereka juga membantu menciptakan likuiditas di pasar dan meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Abstract Data Type atau ADT adalah model matematika untuk suatu struktur data. ADT mendeskripsikan hubungan data dengan operasinya. ADT ini fokus pada apa yang dinyatakan oleh data, bukan tentang bagaimana data tersebut dibangun. Implementasi ADT dapat berupa array, list, tree, tabel hash, graph, maupun bentuk struktur lainnya. Array merupakan tipe data bentukan yang dapat menyimpan sekumpulan data dengan satu nama variabel. Secara umum, array hanya dapat menyimpan nilai dengan tipe data yang sama. Array ada yang memiliki satu dimensi, dua dimensi, dan seterusnya. Untuk algoritma yang telah kami susun dan naskah Japa yang telah kami buat, telah kami tulis dalam bentuk laporan yang kami sampaikan dalam lampiran pada laporan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.